Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara seiman seagama, berjumpa lagi dengan Al-Fakir Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official. Sebagaimana biasa, kita kali ini akan melanjutkan mudzakarah kitab Ihya Ulumuddin di juz 1 halaman 221, yaitu tetap di Asroris Shaum, seputar rahasia di balik ritual ibadah puasa. Sekarang kita sudah sampai pada fokus pada shaumul khusus, puasa istimewa, shaumus sholehin, puasanya orang soleh. Ini utama muku bisittati umurin. Jadi kita mengaji 6 hal, 6 tips untuk agar puasa kita menjadi shaumul khusus, masuk dalam kategori puasa istimewa. Seperti apa 6 perkara ini? Kita tawajuh bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa abattana bi asrarih. Di halaman 221 kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Di halaman 221. Kalau tidak punya kitab, lihat ke depan. Wa amma shaumul khususi, dan adapun puasa istimewa, wa huwa shaumus sholehin, yang mana puasa istimewa ini adalah puasanya orang-orang soleh. Fahuwa kaful jawarihi, shaumul khusus ini adalah mencegah anggota badan kita, anggota fisik luar, anil athami, dari berbuat hal-hal yang dosa, yang dilarang oleh agama. Wa tamamuhu bisittati umurin, dan kesempurnaan shaumul khusus, puasa istimewa ini bisa kita raih, bisa diraih dengan mengamalkan 6 perkara. Apa saja? Al-awwalu, yang pertama ialah waddul basari, menundukkan pandangan, menundukkan mata. Wa kaffuhu anil ittisa'i fin nadri ila kulli ma yudhammu wa yukrahu. Jadi mata ini dicegah dari keleluasaan melihat segala sesuatu yang tercela, atau tidak diinginkan, dicegah mata ini. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Mata ini dicegah dari melihat sesuatu yang dapat menjadikan hati kita sibuk, sehingga hati kita lalai mengingat Allah. Dicegah mata ini. Qala Rasulullah SAW bersabda, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah bagian racun, bagian sesuatu yang diracun dari bagian racun iblis. La'anallah, Allah telah melaknat iblis. Jadi faman tarakaha khaufan minallah, maka siapa yang meninggalkan pandangan yang sudah diracuni oleh iblis, ditinggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, maka Allah akan memberikan keimanan kepada dia, keimanan yang manisnya bisa dirasakan di hatinya.
Kemudian warawa Jabir an Anasin, Jabir meriwayatkan dari Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Rasulullah SAW bersabda, khamsun yufattirna shaimah. Ada 5 perkara yang dapat merusak puasa. Ada 5 perkara yang apabila dilakukan oleh seorang pelaku puasa, puasanya akan rusak. Apa? Al-kizbu. Yang pertama ialah dusta. Yang kedua wal ghibatu, gosip, membicarakan kekurangan, keburukan orang lain. Wan namimatu, dari yang ketiga ialah suka mengadu domba. Wal yaminul kadzibah, dan yang keempat ialah suka berdusta, suka bersumpah yang dusta. Suka bersumpah dengan dusta. Wan nadhru bi syahwatin, dan yang kelima ialah melihat sesuatu dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat. Ini 5 perkara yang bisa merusak puasa. Jadi menjaga pandangan. Atsani, kemudian yang kedua, untuk agar puasa kita menjadi shaumul khusus, puasa istimewa, ialah hifdzul lisani adil hadiyan, menjaga lisan kita dari hadiyan. Hadiyan itu ngego, berkata yang gak nyambung. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak nyambung. Wal kidbih, menjaga lisan dari dusta. Wal ghibati, menjaga lisan dari gosip, membicarakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain. Wan namimati, menjaga lisan dari mengadu domba. Wal fuhsyih, menjaga lisan dari perbuatan yang kotor, keji. Wal jufaih, menjaga lisan dari berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Wal khusumati, menjaga lisan dari permusuhan. Wal muraih, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak ada nilainya, hanya pura-pura. Wal murai, menjaga lisan dari ucapan yang hanya pura-pura, ingin dipuji orang. Kemudian wa ilzamuhus sukutah, lisan kita dipaksa untuk diam. Jadi ini metode yang kedua. Metode yang pertama akan menjaga pandangan, menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang tercela. Metode yang kedua untuk agar puasa kita menjadi shaumul khusus, puasa istimewa, menjaga lisan dari berbicara yang hadian, ngego, tidak ada artinya, dari menjaga lisan dari dusta, menjaga lisan dari ghibah, menggunjing, gosip, membicarakan kekurangan orang lain, menjaga lisan dari namimah, mengadu domba, menjaga lisan dari fuhsyi. Apa fuhsyi? Ucapan yang buruk, kotor. Menjaga lisan dari jufa. Jufa itu perkataan yang sia-sia. Menjaga lisan dari khusumah, permusuhan. Menjaga lisan dari mura. Mura itu ucapan yang hanya ingin dipuji orang, palsu, pura-pura ingin dipuji orang cuma. Kemudian wa ilzamu sukutah, lisan kita dipaksa untuk diam. Kemudian wa syuluhu bi dzikrillah subhanahu, lisan kita disibukkan berzikir, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran, disibukkan dengan membaca Al-Quran. Fahadha shaumul lisan, dan ini juga masuk kategori puasa lisan. Waqad qala Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-ghibah tufsidus shaumah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain, itu dapat merusak puasa, kata Sufyan. Rawahu Bashar ibnul Harits anhu. Jadi ini diriwayatkan oleh Bashar ibnul Harits dari Sufyan, anhu dari Sufyan. Warawa Laits an Mujahid. Laits meriwayatkan dari Mujahid. Khoslatani yufsidani siyam. Ada 2 perkara ini dapat merusak puasa. Apa? Al-ghibah, yang pertama menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Wal kizbu, yang kedua adalah berkata dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamas shaumu junnatun, puasa itu adalah benteng.
Fa idza kana ahadukum sha'iman, maka ketika kamu sedang berpuasa, salah satu dari kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan sekali-kali berkata dengan perkataan yang kotor. Wala yajhal, dan bersikap bodoh, jangan. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Inni shaimun. Ketika ada seseorang mendatangi salah satu dari kalian, dia mengajak perang ataupun mengajak tengkar ataupun mengajak saling caci maki, maka katakan, falyaqul, katakan, inni shaimun, sungguh aku sekarang sedang berpuasa. Inni shaimun, sungguh aku sekarang sedang berpuasa. Jadi hindari pertengkaran, hindari saling caci maki, ucapan kotor ketika berpuasa. Wajah fil khabar, kemudian ada lagi penjelasan dalam sebuah hadis, annam ra'ataini shomata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang wanita, dia berpuasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhadahumal ju'u wal adshu. Kemudian dua wanita ini dipayahkan, dilelahkan oleh lapar dan haus. Fi akhirin nahar, di akhir siangnya. Ketika akan masuk sore, dia dipayahkan oleh lapar dan haus, kedua wanita ini. Kemudian hatta kadata antutlifa, sehingga saking payahnya dua wanita ini karena haus dan lapar di akhir siang, hampir keduanya itu akan membatalkan puasanya. Namun faba'atsata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinahu fil iftar. Kemudian dua wanita ini mengutus seseorang untuk sowan, minta izin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dua wanita ini untuk berbuka, untuk membatalkan puasanya. Fa'arsala ilaihima qadahan. Kemudian apa sikap Nabi? Nabi malah mengirimkan kepada dua wanita ini satu wadah, katakanlah satu ember. Untuk apa? Waqala Rasulullah SAW bersabda, kul, katakan, lahuma, kepada kedua wanita itu, ki'a fihi, nanti muntahlah. Jadi kedua wanita itu harap nanti muntah di ember ini, di dalam ember ini. Ma'akal tuma, apa yang pernah dimakan, muntahkan. Suruh wanita ini memuntahkan makanannya ke dalam ember ini. Akhirnya faqa'at ihdahuma nisfahu daman abiton walahman wariton. Salah satu dari wanita itu memuntahkan isi perutnya ke dalam ember ini. Tiba-tiba yang keluar apa? Ember itu separuh penuh dengan darah dan daging, darah luka dan daging segar. Kemudian waqa'atil ukhra misla dzalika, wanita yang salah satunya memuntahkan juga sama, memuntahkan isi perutnya ke dalam ember itu, yang keluar adalah darah luka dan daging yang masih segar, sama dengan wanita satunya. Akhirnya apa yang terjadi? Hatta mala'atahu, akhirnya ember itu penuh dengan darah dan daging. Fa'ajaban nas min dzalika, manusia yang ada di sekitarnya kaget, antusias semua. Maka Rasulullah alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, hatani somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Kata baginda Nabi, dua wanita ini berpuasa, menahan diri, tidak, tapi aneh, puasanya itu dia menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Wa aftarata, dan dia telah membuka puasanya ataupun berbuka dengan memakan ma harramallah, makanan yang diharamkan oleh Allah. Jadi dia puasanya aneh, menahan diri dari perkara halal dan memakan makanan yang haram. Qa'adat ihdahuma ilal ukhra, dia dua wanita ini duduk
berhadapan, kata baginda Nabi, faja'alata yautabadin nas, kemudian kedua-duanya membuat gosip, membicarakan keburukan manusia. Kemudian fahadza ma akalata, maka inilah yang dia makan, yaitu min luhumihim, ialah memakan daging-daging manusia yang dijadikan bahan gosip, yang dibicarakan keburukannya oleh dua wanita ini. Jadi orang yang bergosip itu, membicarakan keburukan orang lain, dia itu sama dengan wanita ini, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, berpuasa dari yang halal, dan berbuka ataupun memakan perkara yang haram, membatalkan puasa, berbuka dengan perkara yang haram. Sama dengan itu orang yang membicarakan kekurangan orang lain. Jadi metode yang kedua tadi adalah menjaga lisan, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Kemudian metode yang ketiga untuk agar puasa kita sampai pada shaumul khusus ialah as-salisu, yang ketiga ialah kafus sam'i ay isgha ila kulli makruhin, menjaga pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Lianna kullama haruma qawluhu harumal isgha ilaihi. Jadi karena segala sesuatu yang haram diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan, maka pendengaran harus dijaga. Walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami'i wa akilis suhti. Maka karena ini Allah menyamaratakan antara orang yang mendengarkan ucapan-ucapan dosa dengan orang yang memakan perkara haram, disamakan oleh Allah. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Jadi orang yang mendengarkan perkataan dusta sama halnya dengan orang yang memakan perkara haram. Akaluna lis-suhti. Waqala azza wa jalla, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-isma wa aklihimus suh. Artinya apa? Fasukut al-ghibah haram, diam atas ghibah. Jadi ada orang membicarakan keburukan orang lain, kemudian kita diam di depannya, diam mendengarkan, haram itu haram. Wa qala ta'ala innakum idzam mithluhum, karena yang mendengarkan itu ketika kita diam, kita kan mendengar. Yang mendengarkan itu sama dengan dia, dengan yang membicarakan keburukan orang lain itu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, maka karena ini Rasulullah SAW bersabda, al-mutabuna wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang membicarakan keburukan orang lain, wal mustami'u, dan orang yang mendengarkan, syarikani, keduanya itu sama. Syarikani, keduanya itu sama fil ismi, sama-sama menanggung dosa. Ini metode. Jadi jagalah sama kafus sam'i, cegahlah pendengaran, al-isgha ila kulli makruh, dari mendengarkan hal-hal yang buruk, yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh agama, Kemudian menjaga kaful basor tadi, kaful lisan, menjaga lisan tadi. Ini metode untuk agar puasa kita sampai pada shaumul khusus. Kemudian metode yang keempat, kelima, dan yang keenam kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Ajukan kritik dan saran. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.